Kami Partai Nasdem Provinsi Papua, secara khusus DPW Partai Nasdem, kami telah melakukan proses pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur atau seluruh jadwal tahapan pendaftaran dan seleksi bakal calon kepala daerah, termasuk bupati, wakil bupati, dan juga wali kota, wakil wali kota sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024, dan tanggal 27 Mei tepat pada tanggal 7 Mei kami menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah ini. Dan semua proses selanjutnya kita telah melakukan bersama, telah melakukan pleno selanjutnya di tingkat kabupaten kota, melakukan pleno DPD di masing-masing kabupaten kota sejak tanggal 8 sampai 10 Mei, dan pada tahapan selanjutnya DPW Partai Nasdem melakukan rapat pleno dan kami akan menyerahkan seluruh dokumen berkas pencalonan kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota seprovinsi Papua ke DPP untuk langsung dilakukan pleno bersama dengan DPP dan melakukan verifikasi DPP terhadap seluruh berkas pencalonan dokumen pendaftaran. Pada tahapan ini khusus di DPW Provinsi Papua, dalam seluruh proses pencalonan telah mendaftar di partai kami 7 bakal calon, baik itu gubernur dan wakil gubernur yang mendaftarkan diri kepada kami secara resmi di Partai Nasdem sampai dengan pada tanggal 7, dan seluruhnya melakukan pendaftaran itu mengembalikan formulir pendaftaran pada tanggal 7 Mei. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, dan seluruh tahapan selanjutnya kita akan menyerahkan kepada DPP untuk memverifikasi dan melakukan proses tahapan wawancara, bahkan ada tes psikotes, dan kemudian ada di sana juga wawancara bakal calon, wawancara wawasan kebangsaan oleh DPP, dan ini semua wajib dihadiri oleh bakal calon kepala daerah, tidak bisa diwakilkan. Jadi tahapannya ini tidak satu-satu, kita tidak memverifikasi satu-satu beberapa nama, tapi seluruh yang mendaftar wajib menghadiri seluruh proses dan tahapan yang sudah menjadi jadwal yang telah kami serahkan kepada seluruh bakal calon untuk dilakukan semua tahapan ini bersama DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem di Jakarta. Mungkin itu. Ibu, apabila nanti bakal calon tidak menghadiri kegiatan di DPP ini, apa dia akan dicoret dari daftar bakal calon atau seperti apa? Untuk proses selanjutnya itu menjadi kewenangan DPP. Jadi kita seluruh proses yang telah kita berikan di sini, pendaftaran itu apa yang sesuai petunjuk teknis, kita telah melaksanakan apa yang menjadi arahan dari DPP, dan kita melakukan sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian selanjutnya kita menyerahkan tahapan selanjutnya itu menjadi kewenangan DPP untuk melihat pemberkasan maupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon itu, dan DPP yang akan mengambil keputusan terhadap hadir atau tidaknya dari bakal calon. Jika itu menjadi kewajiban yang harus diikuti oleh setiap bakal calon, pasti. Tetapi kalau menurut saya, kami secara tidak langsung bakal calon harus hadir, karena harus mendengar secara langsung bagaimana visi misinya dan bagaimana kemudian semua hal yang akan disampaikan secara langsung. Tentu untuk dalam tahapan ini partai ingin melihat secara langsung dan mendengar secara langsung komitmen dari setiap bakal calon untuk membangun negeri ini, secara khusus membangun Papua. Komitmen itu pasti tentu, dan bagaimana juga kepentingan negara dan bangsa ini yang harus disampaikan dalam komitmen mereka terhadap dalam pencalonan ini. Pasti saya pikir itu menjadi kewajiban yang harus dihadiri. Untuk penyerahannya kapan? Untuk penyerahan DPP. Penyerahan dokumen. Ya, kita dijadwalkan itu sesuai dengan jadwal itu dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Kemungkinan kita akan dijadwalkan antara tanggal 14 dan 15 itu. Dan kita akan dijadwalkan di 2 hari itu, kita menunggu informasi. Tanggal 13 kami sudah membawa semua dokumen ke Jakarta. Dalam penyampaian kemarin ada juga yang bertanya
dan juga seperti yang adik-adik wartawan media bertanya, dalam proses pendaftaran juga Nasdem juga ada sendiri wakil dari Partai Nasdem secara khusus ketua partai. Tentu Partai Nasdem membuka kesempatan kepada semua anak negeri untuk bisa mendaftarkan diri dan kemudian mencalonkan diri. Dalam seluruh undangan, bahkan slogan kami Nasdem memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftar. Kami membuka seluruh peluang kepada semua anak terbaik negeri ini untuk bisa mendaftarkan diri, dan seluruh keputusan partai yang akan diambil itu akan menjadi kewenangan DPP dalam memberikan penilaian dan mengambil keputusan terhadap siapa yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Tentu juga indikator utama adalah hasil survei dan juga track record dari setiap bakal calon kepala daerah ini. Ada juga yang perlu diingat bahwa Partai Nasdem menjadi gambaran kalau Partai Nasdem ini memberikan peluang kesempatan kepada semua anak negeri, sebuah putra-putri terbaik di Provinsi Papua ini, dalam rangka juga kita mendorong bagaimana membangun demokrasi. Ya, kita membangun demokrasi dengan membangun demokrasi yang baik, dan kami tidak ingin untuk memasung nilai-nilai demokrasi itu, karena kami memberikan peluang itu semua kepada rakyat sehingga bisa kemudian partai menilai. Saya pikir Partai Nasdem menilai ada indikator-indikator penilaian, terutama hasil survei itu menjadi indikator utama. Kami tidak akan memasung nilai-nilai demokrasi, oleh karena itu Partai Nasdem membuka diri, sekalipun ada kader-kader terbaik Partai Nasdem tetap membuka peluang kepada seluruh masyarakat, kepada putra-putri terbaik di tanah Papua untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Lembaga survei yang melakukan atau dari partai? Lembaga survei yang melakukan. Partai tidak mengintervensi, dan semua hasil survei dari setiap bakal calon bisa memberikan hasil survei mereka, juga menyertakan dalam dokumen pemberkasannya kemudian ketika berjumpa untuk dilakukan wawancara dan semua dokumen. Tetapi juga ada lembaga survei yang independen yang tentunya selalu digunakan, partai selalu menggunakan lembaga survei yang terpercaya untuk melakukan survei secara langsung. Tidak akan bergantung pada hasil survei dari setiap bakal calon atau kepada partai, tapi yang memang independen. Seluruh calon kepala daerah sejak Partai Nasdem ini terlibat langsung dan berkecimpung dalam politik, dan sejak 2014 kita telah melakukan itu, menjadi hasil survei menjadi salah satu indikator dalam menentukan calon kepala daerah. Kita akan melakukan koalisi bersama dengan partai lain. Begitu juga di kabupaten kota yang tidak memenuhi 20%, pasti kita akan melakukan koalisi dengan partai lain. Tapi pada tahapan itu menjadi kewenangan Bapilu untuk melakukan itu. Partai akan melakukan bersama dengan tim yang telah dibentuk untuk melakukan itu. Tentu tahapan saya sebagai ketua panitia seleksi calon kepala daerah di Provinsi Papua, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati pada Pilkada 2024, tentu melakukan seluruh proses tahapan pendaftaran dan seleksi bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Partai Nasdem tetap dengan komitmen partai anti mahar. Sampai saat ini tidak ada satu sen pun, sejak mulai pendaftaran sampai pada proses pencalonan, bahkan sampai seleksi, tidak ada satu sen pun kami terima. Dan kami ingin Partai Nasdem menjadi role model bagaimana dalam bekerja dengan memberikan ruang kepada seluruh calon kepala daerah bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada beban, sehingga ketika mereka bekerja juga mereka bebas bekerja untuk rakyat. Tidak ada kepentingan, dan berusaha bagaimana menekan dan menghindari kasus-kasus seperti itu, dan kemudian dia menjadi contoh sehingga bisa kerja bersih ketika kemudian menjadi calon kepala daerah.